Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama dengan LPTK penyelenggara Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, saya Nomi Afriani, mahasiswa PPK dalam jabatan dengan nomor UKG 2015 02385214. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Perbaungan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja sebagai salah satu tahap dalam kegiatan PPK dalam jabatan. Dan ini kartu ujian saya. Adapun pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati dengan submateri pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. RPP pertemuan ke-6. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menjawab salam dengan semangat. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran IPA pada siang hari ini, maka sebaiknya kita melakukan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan pimpin doanya, Nak. Kita belajar, setelah kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin kita dan berdoa pada kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bernilai ibadah dan memberi manfaat pada kita semua. Selanjutnya, sekretaris, siapa teman kamu yang tidak datang hari ini? Abdillah. Semuanya apa? Tanpa keterangan ya. Sebaiknya kalau tidak datang, beri keterangan agar pihak sekolah tahu apa alasan kita tidak hadir. Nah, yang untuk hadir, Ibu, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Selanjutnya, seperti biasa, setiap pembelajaran Ibu akan melakukan 3 penilaian. Penilaian pertama, diagnostik di awal pertemuan. Kemudian penilaian proses. Penilaian proses itu Ibu ambil dari kegiatan kamu pada saat kegiatan mengikuti pembelajaran. Keaktifannya bagaimana? Kemudian partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran bagaimana? Bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Untuk apa dilakukan? Untuk mengetahui seberapa paham dan tahu kalian mengenai pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Baiklah, sebelum memulai mempelajari materi berikutnya, Ibu ingin mereview, mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian yang terhadap materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari tentang apa, Nak? Ekosistem. Nah, siapa yang ingat apa sebutkan komponen dari ekosistem? Ya, Widya. Komponen ekosistem terdiri dari 2 bagian. Yang pertama komponen biotik, yang kedua komponen abiotik. Dapat sekali jawaban Widya bahwa komponen ekosistem ada 2. Seperti tampilan yang ada di layar proyektor cepat di gambar ekosistem. Dalam ekosistem itu apa aja? Siapa yang bisa jawab? Apa aja yang terdapat pada
ada gambar tampilan di layar proyektornya. Bisa? Nggak ada yang tunjuk tangan? Iya, ayo tunjuk tangan. Jangan takut, karena namanya belajar. Kalau salah, tak ikut kok. Ya? Silakan, Kak. Manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dan cahaya. Iya. Di dalam gambar tersebut ada manusia, hewan, air. Nah, yang disebutkan itu adalah contoh-contoh dari komponen ekosistem. Ya. Selanjutnya, materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan kali ini adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem. Aktivitas manusia yang mempengaruhi ekosistem. Nah, Ibu tampilkan beberapa gambar. Gambar pertama ada hutan, di mana hutannya satu gundul, sebagian gundul, sebagian lagi masih hijau. Kemudian gambar kedua apa? Monyet. Bisa jawab? Siapa tunjuk tangan? Monyet yang kehilangan habitatnya. Monyet yang kehilangan habitatnya. Kemudian gambar ketiga gajah yang masuk ke pemukiman penduduk. Nah, dari gambar tersebut informasi apa yang dapat kalian peroleh, ketahui? Ya? Informasi yang dapat kita ketahui adalah akibat hutan yang gundul, kayak hewan-hewan itu kehilangan habitatnya dan masuk ke habitat manusia. Tepat sekali. Nah, gambar satu mempengaruhi gambar lainnya. Maksudnya apa? Akibat hutan yang gundul akan mengakibatkan terjadinya perpindahan makhluk hidup di hutan tersebut. Gundulnya hutan disebabkan oleh aktivitas manusia yang menebang pohon. Untuk apa ditebang pohon? Satu, pohonnya untuk Dibangun rumah ataupun dijual. Nah, pohonnya ditebang lalu kayunya dibangun untuk digunakan untuk membangun rumah atau dijual. Selanjutnya, berpindahnya monyet ke lingkungan penduduk, pemukiman masyarakat itu disebabkan oleh hilangnya habitat dari monyet tadi. Begitu juga dengan gajah, hilangnya habitat gajah, sehingga dia mencari habitat baru, yaitu lingkungan penduduk atau pemukiman penduduk. Nah, selaku pelajar yang baik, tentunya kalian akan berpikir, mengapa bisa demikian? Awalnya ekosistem lengkap dengan komponen-komponennya, kemudian ekosistem menjadi terganggu. Lalu sebagai pelajar yang berpikir, apakah yang dilakukan manusia terhadap kondisi ekosistem tersebut? Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, maka tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: satu, peserta didik dapat mengidentifikasikan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Jadi setelah mempelajari ini, kamu harus dapat mengidentifikasikan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Lalu
Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Dan tujuan ketiga, peserta didik dapat mengkomunikasikan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Itulah tujuan pembelajaran kalian pada hari ini terkait materi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem. Nah, berkaitan dengan materi ini, Ibu akan menampilkan video yang terkait dengan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Jambi, pengembangan ilegal ini dilakukan karena tidak adanya patroli hutan saat hujan. Setelah menyisir kanal dan sungai di kawasan Tripek, Muaro Jambi sepanjang Sabtu hingga Minggu pagi, tim terpadu dari Reskrimsus Polda Jambi dan Dinas Kehutanan akhirnya berhasil menemukan lokasi dan pelaku pengembangan hutan ilegal. Adalah tempat penampungan sampah. Tapi gampang ini kan saudara warga. Kondisi aliran waduk Tomang Jakarta Barat ini dipenuhi sampah rumah tangga. Makanya kali banjir Kanal Barat ini mengalami pendangkalan. Semua karena kebiasaan buruk warga membuang sampah di aliran sungai. Tugasnya, warga harus berperang dengan bau tak sedap dari lautan sampah. Menurut sejumlah warga, tumpukan sampah ini terbawa arus sungai sejak ibu kota rajin diguyur hujan. Warga yang hidup di aliran sungai ini. Dari dua video yang telah kalian saksikan, informasi apa yang kalian bisa peroleh? Siapa bisa memberikan pernyataannya atau pertanyaannya terkait dua video tadi, nak? Bu? Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Joel. Di sini saya akan memberikan info dari dua berita tersebut. Dari situ kita dapat melihat bahwa banyak manusia-manusia yang teredor ataupun yang tidak dibenarkan untuk membuang sampah maupun menebang pohon. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Joel, bahwa di video tersebut dia mengatakan ada kegiatan manusia yang teredor, membuang sampah sembarangan dan menebang pohon. Ada pertanyaan lain? Ya, Silvi. Apa yang terjadi jika penebangan hutan terus terjadi, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Ditanya Silvi, apa yang terjadi jika penebangan hutan terus terjadi? Bisa menjawabnya? Siapa namanya, nak? Perkenalkan, nama saya Kalisa Anindya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi. Akan terjadinya longsor, banjir, dan hewan-hewan kehilangan habitatnya. Jawaban tanggapan dari teman kamu Kalisa mengenai jawab pertanyaan si Silvi, bahwa apabila hutan terus-menerus ditebangi akan terjadi longsor, banjir, kemudian hilangnya habitat hewan. Nah, itu jawabannya bagus sekali. Akibat lagi lebih spesifik atau berkaitan dengan manusia dan makhluk hidup lainnya, bahwa bumi akan kehilangan pasokan oksigen, Bu. jawaban sekali lagi, bahwa Pasokan oksigen di bumi akan berkurang. iya. Ya, jawaban Silvi, jawaban temanmu Kalisa terhadap pertanyaan Silvi adalah benar sekali, bahwa tumbuhan merupakan pemasok oksigen di bumi. Jadi kalau pohonnya berkurang, otomatis oksigen di bumi juga akan berkurang. Akibatnya apa? Makhluk hidup akan kekurangan oksigen. Selanjutnya, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjadi agen perubahan yang cinta dan peduli terhadap lingkungan.
Sebagai seorang pelajar, usaha yang akan kalian lakukan adalah salah satunya membuat poster. Baik itu poster untuk sebagai upaya kampanye terhadap lingkungan kita. Maka poster ini akan dibuat secara berkelompok. Nah, panduan dari pengerjaan poster tersebut dapat kalian ikuti sesuai petunjuk yang terdapat pada LKPD yang akan Ibu bagikan berikut ini. Dan silakan baca LKPD terkait pengerjaan poster yang telah Ibu bagikan. Kemudian ikuti arahannya dan kerjakan. Setelah itu hasil karya yang kalian telah buat, setelah kalian kerjakan, akan dipresentasikan ke depan kelas untuk kita dengarkan bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Nah, silakan dikerjakan. Ibu tunggu selama kita kerjakan dalam waktu 20 atau 25 menit untuk akan dipresentasikan ke depan kelas. Silakan, Nak. Kenapa sampah bukan warisan dari anak cucu kita? Kejam. Kalau misalnya sampah yang banyak dan menumpuk, tidak wajar kalau misalnya anak cucu kita dari sampah di Ini pesan apa yang disampaikan pada master kalian? Jaga dan rawat diri kita. Tinggal mengasih warna ya biar lebih cantik ya, Nak.
tampil untuk menampilkan hasil karya posternya dipresentasikan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Widya. Nama saya Puji. Nama saya Bunga. Dan nama saya Trisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster yang kami buat. Yang pertama ada jaga dan lestarikan lingkungan. Dari kedua gambar ini kita dapat dengan jelas membedakan yang awalnya lingkungannya asri, tetapi akibat aktivitas manusia dengan seperti menebang pohon untuk dibuat menjadi pabrik, jadinya hutan kita jadi dan terjadi polusi udara. Dan ada lagi yang kedua, sekian dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri. Saya Dini, nama saya Salva, dan nama saya Jihan. Di sini kami akan memberi kesimpulan dari poster yang kami buat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari poster tersebut adalah jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah di aliran sungai, dan jangan menebangi pohon di hutan secara ilegal, dan lindungilah bumi dari sampah plastik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Presentasi kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Aira Zifar Sikauta. Perkenalkan nama saya Karisa Najwa. Ika. Perkenalkan nama saya Rajal Jabar Ahmad. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster. Ini kami akan menjelaskan isi poster yang telah kami buat. Di sebelah kanan terlihat bumi yang masih asri dan dipenuhi dengan pepohonan hijau, sedangkan yang di sebelah kiri terdapat bumi yang telah rusak akibat ulah manusia. Salah satunya adalah penebangan pohon secara liar yang mengakibatkan hutan gundul dan kurangnya pasokan oksigen bagi makhluk hidup. Dan hal tersebut yang dapat kita lakukan ialah upaya melakukan rehabilitasi. Dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa? Kenap? Bagi yang sudah tampil silakan tempel posternya di papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Nama saya Konita. Nama saya Nurul. Nama saya Afir. Kami akan mempresentasikan poster berikut. Di sebelah kanan nampak hutan yang masih asri dan hijau. Di sebelah kiri ada hutan yang gundul akibat ulah manusia. Oleh sebab itu kita harus menjaga hutan agar tetap hijau, karena hutan adalah paru-paru dari bumi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk poster yang telah dibuat oleh kelompok. Kelompok berapa nak? Kelompok berapa? 8. Selanjutnya kelompok berapa? Ya, kelompok Silvi. Halo semua, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan poster yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Silvi Damelia Sirait. Perkenalkan, nama saya Ibu Salitungan Ulang. Perkenalkan, nama saya Syafira Saidat Nazila. Perkenalkan, nama saya Brineliani. Di sini kami membuat poster tentang sampah bukan warisan anak cucu kita. Sekarang ini banyak sampah yang menumpuk. Kita sebagai
warga di Indonesia harusnya mengurangi sampah yang berserakan itu agar tidak menumpuk dan tidak menjadi sarang penyakit, dan agar tidak menjadi warisan bagi cucu kita. Sekian dari kami, terima kasih. Demikianlah presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompoknya Silpi terkait poster yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya presentasi dilanjutkan ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari poster kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini perkenalkan, nama saya Dr. Desi Burian dan nama teman saya Rafael Girsam dan teman saya Agnes Sitaram dan teman saya Indira Dwi Natasha. Itulah peserta-peserta kelompok dari kami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami, yaitu tentang jaga lingkungan tetap hijau. Sekarang banyak orang-orang yang sangat tidak peduli kepada lingkungan, yaitu menebang semua pohon-pohon yang terdapat di bumi. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan karya poster yang telah dikerjakannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini kami akan mempresentasikan poster tentang lingkungan. Nama saya Kalisa Nindya. Nama saya Duto. Nama saya Nicholas. Nama saya Diwan. Jadi di sini kesimpulannya, ayo tanam pohon, lindungi bumi kita. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 yang telah mempresentasikan karya posternya. Selanjutnya kelompok berapa? Sudah? Sudah selesai semuanya? Tempel? Presentasi yang telah kalian paparkan ke depan terkait hasil karya poster yang telah kalian kerjakan. Nah, Ibu akan mengapresiasi poster yang paling bagus ditinjau dari segi warna dan informasi yang disampaikan. Kelompok 2 gambarnya sangat bagus. Kelompok 8 ada informasi penting, yaitu bahwa hutan adalah sebagai paru-paru dunia atau paru-paru bumi, dilengkapi dengan ilustrasi gambar paru-paru. Kemudian ada kelompok yang ditampilkan oleh punyanya kelompok 4. Dan ketiga kelompok itu merupakan poster yang paling bagus. Tapi semuanya bagus juga. Dan yang perlu diapresiasi adalah keaktifan dan partisipasi kalian dalam mengikuti pelajaran membuat poster terkait upaya kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Selanjutnya, sudah selesai mengerjakan LKPD. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini? Ya, sebut apa? Ceritakan, Widya. Kesimpulannya adalah aktivitas manusia sangat mempengaruhi ekosistem. Tepat sekali bahwa aktivitas manusia dapat mempengaruhi ekosistem. Materi sudah disampaikan, LKPD sudah dibuat. Selanjutnya kalian akan melakukan penilaian. Ibu akan melakukan penilaian akhir dengan cara membagikan tugas soal latihan terkait materi yang telah kalian pelajari pada hari ini.
Ya, silahkan dikerjakan. Silahkan kumpul per kelompok. Sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Berarti hari ini materi tentang upaya kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem sudah kalian pelajari. Nah, materi selanjutnya adalah tentang konservasi lingkungan. Jadi, baca bukunya mengenai konservasi lingkungan agar pengetahuannya pengetahuan terhadap konservasi lingkungan menjadi ada. Sehingga pada saat pembelajaran berikutnya kalian sudah mengetahui sedikit tentang konservasi lingkungan. Selanjutnya, seperti pada pembukaan, ada pembukaan diawali dengan doa, kemudian untuk mengakhiri pembelajaran juga diakhiri atau ditutup dengan doa. Silahkan anak-anak ibu tutup doanya. Tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ketua kelas. Yuk kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa buat kita semuanya. Nah, pembelajaran IPA sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini berkesan di hati dan terwujud dalam sikap dan perbuatan. Dan tentunya tetap bersemangat dalam kehidupan. Dan mengenai topik hari ini, yaitu tentang lingkungan, maka kita harus bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar yang cinta terhadap lingkungan. Sampai jumpa di ibu akhiri kesempatan hari ini adalah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Silakan pulang anak-anak ibu.